Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dari hasil pekerjaan saya, yaitu pemicu terjadinya pernikahan dini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ainur Lain dengan NIM 2051030 120. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Pernikahan dini ini merupakan pernikahan yang pelakunya adalah seseorang yang belum memenuhi batas usia perkawinan, yang pada hakikatnya disebut masih usia muda atau anak-anak. Dalam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, seseorang yang belum berusia 18 tahun ini dikategorikan masih anak-anak. Pernikahan dini ini bukanlah hal yang biasa terjadi di Indonesia. Pernikahan dini merupakan permasalahan sosial yang terjadi pada remaja. Pola pikir zaman primitif dengan yang sudah berkembang ini sangat berbeda, dengan dibuktikannya paradoks perkawinan antara pilihan orang tua dan kemauan sendiri. Pernikahan dini disebabkan juga karena ada paksaan atau pernikahan dini karena kecelakaan. Kebanyakan pelaku pernikahan dini ini adalah remaja desa yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Pada dekade 1990-an, menurut UNICEF, kejadian pernikahan usia dini ini mulai bergeser ke daerah perkotaan. Hal ini ditandai dengan peningkatan kasus pernikahan usia dini di perkotaan dari 2% di tahun 2015 menjadi 37% pada tahun 2017. Jadi, kasus pernikahan di usia dini ini bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, bukan hanya di desa. Kedua, rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat. Rumusan masalah yang pertama yaitu apa saja pemicu terjadinya pernikahan dini. Yang kedua, apa saja resiko yang akan terjadi jika menikah di usia dini. Yang ketiga, apa yang akan ditimbulkan bagi negara dengan adanya pernikahan dini. Tujuan masalah yang pertama yaitu untuk mengetahui apa saja pemicu terjadinya pernikahan dini, untuk mengetahui apa saja resiko yang terjadi jika menikah di usia dini. Yang ketiga, untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan untuk negara dengan adanya pernikahan dini. Manfaat bagi penulis yaitu dengan ditugaskannya makalah ini, saya lebih memahami dan mengetahui tentang pembuatan makalah yang baik dan benar, walaupun pekerjaan saya sendiri masih belum sempurna. Yang kedua, bagi pembaca, dengan memahami dan mengetahui dampak dari pernikahan dini diharapkan, terutama pada remaja, dapat menekan atau mengurangi angka pernikahan dini yang sedang marak terjadi. Yang kedua yaitu bab 2 pembahasan. 2.1 Pemicu terjadinya pernikahan dini. Pemicu terjadinya pernikahan dini yang pertama yaitu keinginan untuk segera mendapat tambahan anggota baru. Yang kedua, minimnya pengetahuan mengenai dampak dari pernikahan dini baik kedua mempelai atau pihak keluarga. Yang ketiga, mengikuti ada secara mentah-mentah. Beberapa pemicu di atas ini sudah jarang terjadi, terutama yang nomor 1 dan nomor 3, yaitu keinginan untuk mendapat tambahan anggota baru dan mengikuti adat secara mentah-mentah. Namun, mengapa jumlah pernikahan dini masih cukup tinggi terjadi? Ada faktor penyebab lainnya yang membuat pernikahan dini ini masih tetap marak. Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Hal ini biasanya terjadi kepada keluarga yang kurang mampu. Orang tua wanita menikahkan anak gadisnya dengan mempelai yang kehidupannya itu lebih mapan. Mereka itu beranggapan ketika anak gadisnya menikah dengan keluarga yang lebih mapan, maka akan berdampak baik kepada anak gadisnya. Anak gadisnya akan mendapatkan kehidupan yang lebih layak dari sebelumnya dan juga dapat mengurangi beban keluarga. Yang kedua yaitu faktor pendidikan. Dengan rendahnya faktor pendidikan pada orang tua, anak, dan juga masyarakat ini sangat dapat memicu terjadinya pernikahan dini, karena dengan rendahnya pendidikan mereka tidak memikirkan jauh ke masa depan, apa yang akan terjadi, apa dampak dari pernikahan dini itu sendiri. Dan dengan rendahnya pendidikan juga
Mereka tidak memikirkan apa yang ingin dilakukan di masa depan, apa cita-citanya, apa yang akan dicapai di masa depan. Yang ketiga yaitu faktor orang tua. Orang tua ini adalah sebagai ajuan anak untuk memutuskan pilihannya. Terkadang ada seorang anak yang ingin meminta sendiri untuk menikah dini dengan pacarnya. Nah, beberapa orang tua ada yang mengizinkannya, entah itu untuk menghindari dari perbuatan zina karena anaknya pacaran atau untuk hal yang lainnya. Tetapi hal ini juga tidak dapat dibenarkan karena menikahkan anaknya pada usia dini. Setidaknya orang tua lebih mengatur pergaulan anaknya sehingga tidak bisa berpacaran. Yang keempat yaitu faktor media massa dan internet. Seperti yang kita tahu, media massa dan internet yang sekarang sangat mudah sekali mengakses apa saja, terutama berkaitan dengan sex education. Anak-anak yang belum cukup usia sudah banyak yang gampang untuk mengakses hal-hal tersebut. Seharusnya sex education itu memang penting, tetapi seharusnya dibimbing oleh orang dewasa atau guru. Yang terakhir yaitu faktor biologis. Salah satu faktor biologis ini karena adanya media massa dan internet tadi. Nah, dengan mudahnya anak-anak mengakses apa saja yang mereka mau di media massa, anak-anak juga menjadi mengetahui hal-hal yang seharusnya tidak diketahui pada usianya. Hal tersebut menjadi pemicu terjadinya hamil di luar nikah. Jadi mau tidak mau orang tua dari anak tersebut harus menikahkan anaknya. Itu resiko pernikahan dini. Pernikahan dini bukanlah satu-satunya solusi, karena pernikahan dini ini justru bisa menimbulkan perkara lain. Berikut adalah alasan pernikahan dini sebaiknya tidak terjadi. Di antaranya, yang pertama yaitu resiko penyakit seksual meningkat. Dalam pernikahan sudah pasti terjadi hubungan suami istri. Hubungan suami istri yang dilakukan oleh anak-anak atau remaja yang usianya di bawah dari 18 tahun itu lebih beresiko menimbulkan penyakit menular seperti HIV. Yang kedua yaitu resiko kehamilan meningkat. Kehamilan di usia dini ini bukanlah hal yang mudah, tetapi cenderung lebih beresiko. Deretan resikonya pun yang terjadi tidak main-main dan sangat berat, khususnya terjadi pada ibu dan janin. Pada janin, resiko yang mungkin terjadi adalah bayi terlahir prematur dan tumbuh kembangnya sangat buruk, karena juga sang calon ibu kurang mengetahui atau usianya belum memenuhi untuk menjadi seorang ibu. Yang kedua yaitu resiko pada ibu. Ibu yang masih remaja lebih berisiko mengalami anemia dan preeklamsia. Kondisi inilah yang akan memengaruhi kondisi perkembangan janin. Jika preeklamsia sudah menjadi eklamsia, kondisi ini akan membahayakan ibu dan janin, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Yang ketiga yaitu resiko mengalami masalah psikologi. Tidak hanya dampak fisik, tetapi juga gangguan mental dan psikologis juga berisiko lebih tinggi terjadi pada wanita yang menikah di usia remaja. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa semakin muda usia saat menikah, maka semakin tinggi risiko terganggu gangguan mental seperti gangguan kecemasan, gangguan mood, depresi, dan lain-lain. Yang keempat yaitu risiko memiliki tingkat sosial dan ekonomi yang rendah. Tidak hanya dari segi kesehatan, pernikahan dini juga bisa dikatakan merampas hak masa remaja perempuan itu sendiri, di mana masa itu seharusnya dipenuhi oleh bermain, belajar, dan bersenang-senang bersama teman untuk mencapai masa depan dan kemampuan finansial yang baik. Namun kesempatan ini justru ditukar dengan beban pernikahan dan mengurus anak dan juga rumah tangga. Sebagian dari mereka yang menjalani pernikahan dini cenderung putus sekolah karena mau tidak mau harus memenuhi tanggung jawabnya setelah menikah.
Begitu juga dengan remaja pria yang secara psikologis belum siap menanggung nafkah dan berperan sebagai suami dan ayah. Selanjutnya yaitu 2.3 dampak pernikahan dini bagi negara. Baik dunia dan internasional Center of Research on Women menyebutkan bahwa pernikahan anak akan menyebabkan kerugian bagi negara berkembang hingga miliaran dolar pada tahun 2030. Indonesia adalah salah satunya. Bagi pemerintah, menurut laporan Bank Dunia, mengakhiri pernikahan anak juga akan mengurangi tingkat kematian balita dan menunda perkembangan fisik karena kurangnya nutrisi yang tepat atau sering disebut stunting atau gizi buruk. Secara global, kematian balita yang rendah dan angka stunting yang ikut turun akan menghemat anggaran negara hingga lebih 90 miliar setiap tahun pada 2030 dengan mencegah pernikahan dini. Pemerintah juga akan menghemat biaya penyediaan pendidikan dasar. Ini karena pertumbuhan penduduk yang lebih rendah sehingga pemerintah bisa menghemat anggaran pendidikan sebanyak 5% pada tahun 2030 mendatang. Nah, ini angka prevalensi pernikahan anak. Yang paling tinggi itu terjadi di Kalimantan Selatan sebanyak 33,68%. Kemudian ada di Kalimantan Tengah, kemudian ada di Sulawesi Barat dan kemudian ada di Kalimantan Barat. Dan ini adalah angka kerugian pada negara. Stunting ini membebani pemerintah hingga 49.767,23 miliar dalam program penanganan stunting 2018. Karena terjadinya pernikahan di usia dini tadi, banyak terlahir bayi yang terlahir prematur atau gizi buruk. Jadinya di Indonesia ini banyak anak balita yang mengalami stunting atau gizi buruk. Yang ketiga, penutup 3.1 yaitu kesimpulan. Ada berbagai penyebab pernikahan dini, contohnya karena hamil di luar nikah atau kecelakaan, ingin menghindari seks bebas, dan juga paksaan dari orang tua. Pernikahan dini ini diperbolehkan dalam agama. Hal itu karena apabila si remaja tidak bisa menahan nafsu, jadi lebih baik dia menikah. Ada berbagai dampak yang disebabkan oleh pernikahan dini. Dampak psikologis, kekerasan seksual meningkat, dampak tingkat sosial dan ekonomi rendah, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, rumah tangga dibangun oleh komitmen bersama dan merupakan pertemuan dua pribadi berbeda. Namun hal ini sulit dilakukan pada usia remaja. Hal tersebut memicu konflik yang biasa berakibat pisah rumah atau perceraian. Itu semua karena emosi remaja masih labil. Kadang masalah-masalah rumah tangga juga bisa menyebabkan neuritis depresi sehingga remaja mengalami kebingungan dalam memikirkan kehidupan keluarganya. Pernikahan ini tidak hanya berdampak pada diri sendiri tetapi juga pada negara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.